siapa Deddy Corbuzier gitu. Iya. Oke teman-teman, balik lagi di channelnya Mang Acai dalam rangka ngacapruk ya. Tapi ngacapruknya sekarang mah pakai bahasa Indonesia katanya ya. Kemarin kan kata itu subscriber Mas Nurwanto kan ya. Jangan bahasa Sunda mulu atuh, liur. Liur katanya. Ngomong naon sih ya, aduh. Kalau Mas, pokoknya video ini khusus buat Mas Nurwanto lah, biar ente liur gitu. Iya, orang tidak ngomong bahasa Indonesia teh saya mah kurang lancar gitu tak, padahal mah iya udah lama gitu tinggal di Indonesia teh, padahal kurang lancar gitu. Nah, sekarang takutnya gini, kalau opening kan, hai teman-teman, di video ini, katanya video, kan dia kan harusnya pakai V gimana F. Ya, orang Sunda mah gitu kan, susah bilang F gitu, susah gitu, tak nggak tahu susah, nggak tahu apa gitu, pokoknya mah iya gitu. Kalau bilang huruf gitu, huruf video pani gitu. nggak ada F, nggak ada F-an. Iya itu tahu Mas, ya saya usahain lah nanti kalau pas ada huruf F gitu, huruf F gitu, ntar saya pakai S ya. Kalau pakai P gitu bisa, kalau P yang bisa. Kalau pakai F gitu kadang-kadang ininya ya huruf F, apalagi kalau bilang ini, kalau bilang apa, gue kan orang Indonesia mah bilangnya gitu kan. Saya mah bukan orang Indonesia, saya mah orang Sunda, saya mah asli dari Tasik Indonesia, Tasik. Ya ngobrol bahasa Indonesia gitu. Kalau misalkan gini nih kan, orang Jakarta lah gitu, orang Jakarta bilangnya gue lu, saya malu bilang gue teh. Apalagi kalau yang ngomong orang Jawa, gue nggak bisa. Malu, mending udah saya aja lah, saya gitu. Kalau bilang gue gitu, gue lu kararagok. Ya itulah Indonesia ya, berbagai macam suku, bahasa, bangsa, agama, dan macam-macam di Indonesia mah ada. Makanya kan bangsanya Indo itu kan campuran gitu, apa aja di Indonesia, suku, bahasa beda-beda, budaya beda-beda. Nah itu yang di mana kemarin teh, yang di Jawa Tengah katanya ada, nggak tahu itu budaya apa gitu ya. Yang pasti mah itu mah apa, kejahatan katanya, kejahatan. Yang keraton apa, keraton agung sejagat, jagat raya. Keraton, tahu mau kontrakan, itu bukan keraton. Pas teman-teman ya hati-hati gitu kalau ada yang kayak model kayak gitu-gitu yang aneh-aneh, apalagi pas ujung-ujungnya minta-mintain duit gitu. Aduh, yang kayak gitu mah janganlah, jangan ikut-ikutan. Mendingan hidup ya biasa aja gitu, kerja aja gitu. Gak usah kita mengharapkan lebih yang pasti, yang tidak pasti gitu. Udah yang pasti-pasti aja, ngojek gitu kayak saya gitu lah.
nyari sampingan. Agung Sejagat, ada lagi di Bandung, Sunda Empire. Iya, Sunda Empire kata. Sunda Empire. Terus ada lagi di Tasik, itu tempat di kampung saya, itu di Tasik ada tuh. Namanya teh apa tuh? Kesultanan katanya itu, Kesultanan Selancau. Kesultanan Selancau. Katanya dia masih mengangkat budaya itu, cuman saya juga nggak tahu itu Tasiknya sebelah mana gitu, di Tasikmalaya ya. Pokoknya mah mendingan kita mah lah yang standar-standar aja lah, nggak usah ikut-ikutan yang arah-aneh gitu. Kebudayaan ya bangsa, kalau kita bangsa Sunda ya kebudayaan biasa aja gitu Sunda, gak usah yang terlalu berlebihan. Mungkin karena itu mah kan zaman dulu gitu, zaman dulu ya. Kita di sini untuk menjaga ya bisa aja kan, kayak si Kesultanan Selancau itu dia katanya menjaga kebudayaan Prabu Siliwangi. Cuman benar apa enggaknya kan kita nggak tahu itu, makan udah jadi ini aja, udah jadi sejarah gitu. Nah kita tugasnya ya melestarikan sejarah gitu, tapi bukan sebagai pelakon sejarah, karena itu mah udah dari zaman dulu lah. Sekarang udah zaman sekarang aja, tapi jangan lupa gitu, jangan lupa bahwa kita tuh punya kebudayaan gitu. Tapi kalau mereka mau kayak gitu ya silahkan aja sih, cuman buat teman-teman gitulah mending yang standar aja gitu, biarkan dia yang mau melestarikan budaya yang kayak gitu-gitu, tapi kita sebagai penonton aja gitulah kita mah ya. Kan ada budaya, tapi hati-hati nih antara budaya dan syariat, karena kita kan orang Islam ya, orang Islam tuh, rokoknya guys sebatang. kayak kayak nyambut keris gitu. Mana tadi korek pohon deui. Beli rokok sebatang maklum dah, udah tanggal tua. Iya, aduh. Kalau tanggal tua mah gini, tanggal tua mah yang sebatang aja ngerokok. Kalau tanggal muda biasa separo. Garam filter, pria punya selera. Apa tadi teh? Budaya dan syariat. Kebudayaan dan syariat Islam kan? Iya. Jadi ada budaya, ada syariat, ya. Kadang-kadang kebudayaan itu bisa jadi bertentangan dengan syariat. Nah ini hati-hati, hati-hati. Terus mana yang kita pilih, budaya atau syariat? Nah, selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat, dijalankan boleh, silahkan aja dijalankan. Tapi ketika budaya bertentangan dengan syariat, nah awas, hati-hati, tipu daya, takutnya tipu daya gitu. Kayak ya kan udah biasa tuh kayak gini, udah budayanya begini, tapi mengabaikan syariat yang kita harus pegang gitu. Di antara budaya dan syariat itu harus saling sinkron. Terus kita mau ngambil yang mana? Ngambil syariat dulu yang diambil. Jangan dilihat, oh udah biasanya begini, itu gimana. Nah, tapi kalau bertentangan dengan syariat,
ya jangan dipakai gitu. Contoh gini, kayak katanya kalau teman-teman suka lihat Deddy Corbuzier ya, Deddy Corbuzier ya, alhamdulillah sekarang udah masuk Islam ya sekarang. Alhamdulillah kita punya temen, punya saudara saudara baru dah dari Corbuzier, saudara seagama gitu. Tanya kan yang apa, sama siapa, Ustad Miftah tuh, Ustad Miftah yang lagi acara di YouTube ngobrol-ngobrol gitu, dibilang katanya peci itu budaya apa agama. Peci itu ya budaya, peci itu budaya bukan agama, tapi budaya tidak bertentangan dengan agama, yaitu ya syariat Islam gitu. Budayanya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam gitu. Nah, itu peci itu. Ntar dulu di-cut dulu. Aya norek mere rokok. Yan kalau kayak aing keur syuting lah yan. Waduh, badanmu kok panas sekali. Bu Joko, Bu Joko. Ada apa, Bu? Bu Joko punya es, anak saya panas sekali. Sabar ya, Ya. Bu. Bu, saya nggak punya es. Tapi kalau anak saya panas, saya beri Thermorex. Apa? Termos es? Bukan, Thermorex. Thermorex, sirup turun panas Thermorex, bekerja aktif turunkan panas untuk bayi dan anak-anak. Produksi Konimax. Aduh, Gap, kemalaman nih. Bisa nggak dibukain pintu? Ngayap terus, jangan pulang sekalian. Min, abang bawa kue apem nih. Pulang deh, Gap. Ntar juga adem sendiri. Lagi mana betah dia tidur sama nyamuk. Baygonnya di aye. Kini ada Baygon Super, lebih ampuh dan harum. Baygon, jaminan mutu. Nih, kasih dingin empuk. Ini pinjemin dingin empuk. Dingin Empuk. dingin empuk. Nih, campurin kacang atom, jadi lebih enak. Enak. Iya. Enak kok, gantinya kerupuk. Hei, lagi-lagi dong. Ini kacangku. By Garuda Food. Mau alila daengnya paling setengah jam. Oke lanjut lah. Yud, tadi ada yang ngasih rokok. Dalam filter saya bungkus ya, lumayan. Nah, tadi apa tadi? Pecinya, peci itu budaya, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Kata syariat kita katanya kalau sholat harus menutup kepala katanya gitu. Mau kepalanya botak gitu tah, mau kepalanya gondrong gitu, pokoknya harus ditutup aja gitu. Nah di Indonesia gitu salah satunya itu peci budaya dari mana ya, pokoknya budaya Indonesia lah gitu pokoknya mah. Ada peci gitu, kan di Arab mah bukan peci atau dia yang kayak gini nih apa namanya tuh, pakai sorban terus gini diginiin gitu ya. Tapi kita di sini pakainya pakai peci, nggak masalah gitu karena kan syariat kita kan ngaturnya kalau sholat
harus nutup kepala gitu. Disunatkan menutup kepala katanya gitu. Ada peci, dipakailah peci, nggak masalah gitu, karena yang penting makan nutup kepalanya gitu, bukan masalah peci atau masalah sorbannya. Yang penting mah nutup kepala aja. Kita budayanya pakai peci, ya pakai peci gitu. Tapi ada budaya nih, hati-hati nih, budaya yang bertentangan dengan syariat. Contoh ya, kalau zaman dulu nih kan kebudayaan zaman dulu di tempat saya ada apa yang suka naro-naroin kayak menyan, terus rokok, jarum coklat udah dinyalain gitu, ditaro, terus makanan, buah-buahan gitu. Tanya itu buat apa itu? Ini katanya buat si itu, katanya si Mbah. Ya, ditaruhin di gunung gitu. Biar apa? Biar nanti katanya kalau panen kita nggak ada gangguan, lancar katanya. Nah, kayak gini nih, budaya kayak gini nih. Itu kan kebiasaan gitu ya, kebiasaan orang dulu, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak gitu ya. Ya kalau panen, kalau ada acara hajat-hajat apa, suka manggil ini, manggil apa gitu, aduh jadi merinding saya jadi, aduh. Kayak gitu-gitu. Itu kan budaya meminta gitu, minta kepada makhluk supaya misalkan panennya tidak gagal gitu. Nah, sedangkan di syariat Islam kita kan harus meminta kan kepada Khalik gitu, bukan kepada makhluk gitu. Kepada Khalik yang satu. Terus kita minta lagi gitu kepada makhluk. Nah, itu kan jadinya budaya yang bertentangan dengan syariat. Itu jangan dipakai itu kayak gitu. Jadi hati-hati nih, kita budaya tapi disaring dulu apakah budaya ini bertentangan tidak dengan syariat Islam yang kita pakai. Kita kan orang Islam ya. Yang bukan Islam, aduh mohon maaf, ini saya takutnya ada yang nonton orang Islam nih. Mohon maaf, ini saya bukan mau ini ya, ini mah berbicara tentang syariat Islam aja, antara kebudayaan dan syariat Islam gitu aja. Budaya dan syariat, hati-hati, budaya harus disaring gitu ya. Ada budaya dari luar sekarang, budaya mana, Korea kayak gitu, harus disaring dulu gitu, apakah budaya itu bertentangan enggak dengan syariat. Kayak budaya dari barat, cewek pakai baju segini, pakai rok mini, kita mah yang lihat enak aja gitu. Dosa sih ya, gimana udah di depan mata ya, jangan digini aja kali, jangan dilihat-liatin, buset tuh pahanya musuh sahabat. Cuman kalau dilihatin kayak gitu ya gak boleh, tapi sering ya. Apakah si budaya itu bertentangan enggak dengan syariat? Syariat kita kan harus menutup aurat, tapi ini membuka aurat gitu. Makanya nih harus disaring dulu budaya-budaya dari luar juga yang masuk ke kita tuh. Jangan kita telan mentah-mentah, itu harus disaring dulu. Ini mah ngomongin ini aja ya, ngomongin kebaikan aja, buat kebaikan saya pribadi khususnya, buat ngingetin saya, yang dengar juga mudah-mudahan bisa ngambil manfaatnya gitu.
ada satu lagi yang menggelitik. Udah rada lama, ada sekitar seminggu apa 2 minggu yang lalu gitu. Saya mah kalau ini kan hobi nonton ini, kalau nonton YouTube tuh pagi-pagi sambil makan sambil nonton ini Deddy Corbuzier gitu. Di Corbuzier katanya kan, kalau orang Sunda mah gitu Corbuzier. Gitu. Nggak ada Z kalau orang Sunda mah. Siapa? Deddy Corbuzier. Gitu. Iya. Ya kemarin katanya yang dia undang Bang Billy nggak tahu Bang Billy apa ya, katanya dia sih di pemerintahan kayak gitu. Saya lihat komen-komennya, wah ini nih bagus nih, ini apa video yang bagus lah. Emang iya bener, itu durasinya 1 jam lebih, itu saya tonton semua, emang bagus gitu, banyak pemikiran-pemikiran yang bisa diterima gitu. Cuman ada satu nih yang saya, pemikiran dia yang saya gak bisa terima gitu, ya mengenai budaya dan syariat. Katanya dia bilang gini, coba nanti teman-teman bisa nonton judul videonya ini nih, yang Deddy Corbuzier nih. Maaf katanya, video ini hanya untuk smart people. Terus ada yang ini nih, yang kayak gininya yang pakai kacamata, apa namanya, emoticon, kata emoticon, ada emoticon kacamata kayak gini. Emoticon. Ya kayak gitulah. Coba ditonton yang menit ketiga. Katanya dibilang gini, apa, ya udah katanya, kalau misalkan kan awalnya kan gini, dia ngebahas masalah apa ya, disikat gitu katanya di Twitter, katanya ngebahas masalah apa, selamat Natal dan tahun baru gitu. Jadi dia ngucapin selamat Natal gitu apa gimana gitu yang di Twitter, terus ada netizen yang apa, pokoknya dia katanya disikat gitu, dia di bahasanya disikat. Mungkin dia nggak terima kali, mungkin maksudnya dia jadi kan katanya sebelumnya itu kan ada percakapan gini sama Bang Budi itu, kalau misalkan orang yang pendeta aja, kata pendeta yang di gereja itu nggak tahu gitu, nggak ada yang tahu kelahiran Yesus Kristus itu, nggak ada yang tahu gitu kan. Dia mungkin nanya gitu ya, emang bener gitu tanggal 25 itu kelahiran Yesus Kristus, tapi katanya nggak ada yang tahu, katanya nggak ada yang, sampai sekarang pun nggak ada yang tahu gitu. Kalau kata percakapannya, kalau kata Bang Budi, exactly-nya di mana gitu. Cuman tempatnya tahu katanya di ini Yerusalem, cuman tanggalnya berapa nggak ada yang tahu gitu. Ada beberapa versi tanggal segini gitu. Nah terus kita nih, bukan kita ya, saya khususnya, saya kalau ada acara Natal gitu atau acara tahun baru tuh saya nggak pernah ini. Di sini kan ada banyak teman kerjaan yang orang Nasrani gitu, cuman saya nggak ngucapin gitu kan. Kalau pas tanggal 25, pas tanggal 26 nya kan orang pada salaman gitu, selamat ya, selamat Natal. Kalau saya mah ya diem aja gitu, saya nggak ngucapin gitu. Nah alasannya apa, kan banyak yang alasan kayak gini kan. Alasan apa, alasan kenapa kamu gak mau ngucapin selamat Natal, alasannya mungkin kayak gini, kebanyakan orang gitu, katanya kalau kita ngucapin selamat Natal dan terus kita percaya katanya bahwa Yesus itu lahir tanggal 25, terus Yesus itu anak Tuhan, katanya kayak gitu-gitu. Terus dia yang lahir di tanggal 25 Desember katanya gitu. Nah terus
Deddy Corbuzier gitu, yang disikat itu yang tadi, dia bilang gini gitu, kan orang yang kan pendetanya nggak tahu katanya Yesus itu lahir tanggal berapa, terus dia ngucapin selamat. Jadi dia bilang gini, ketika lu ngucapin selamat Natal nggak ada masalah katanya gitu, nggak ada masalah karena ini adalah sebuah kebudayaan aja katanya gitu, karena ini adalah sebuah budaya perayaan aja katanya, dia bilang gitu kan, di budaya perayaan gitu, dibilangnya gitu, gak masalah kata dia. Nah cuman buat saya itu ucapan Deddy Corbuzier itu buat saya itu adalah bisa jadi masalah besar, itu bisa jadi masalah besar. Takutnya yang tadinya kita gak ngucapin masih memegang syariat yang kita pegang gitu, syariat Islam ya kan. Kalau saya kan nggak ngucapin gitu, kalau saya. Tapi ada juga yang ngucapin gitu, kayak Quraisy Shihab gitu, kayak Quraisy Shihab ada yang ngucapin. Nah cuman takutnya yang sebelumnya nggak ngucapin karena dia bilang oh nggak masalah kok katanya, ini mah cuman budaya perayaan aja, bukan nggak ada hubungannya sama Yesus Kristus, kata nggak masalah. Terus jadinya dia semua pada ikut-ikutan, ya udah karena gak ada masalah. Nah, takutnya masalahnya jadi kayak gitu. Harusnya disaring dulu gitu, dicari dulu beritanya, jangan bilang kayak gitu dulu. Budaya perayaan, kebudayaan, budaya dari mana? Perayaan apa gitu, kenapa kita harus merayakan? Nah, harus disaring dulu mungkin dia kebudayaannya, takutnya budayanya itu, kebudayaannya itu bertentangan dengan syariat Islam gitu. Karena saya sendiri kalau ditanya bukan masalah Yesus yang lahir di tanggal 25, emang saya enggak, kalau alasan gitu, kalau ditanya saya bukan alasan kayak gitu ya, takutnya si perayaan itu emang bukan perayaan kelahiran Nabi Isa gitu. Kalau emang bener perayaan Nabi Isa di tanggal segitu ya kita harus ngucapin atau karena kita kan percaya gitu, harus percaya kepada 25 nabi dan rasul gitu ya, salah satunya Nabi Isa gitu. Kita ngucapin ya boleh gitu kalau emang bener lahirnya di tanggal 25. Kalau bukan, terus itu perayaan apa gitu. Takutnya kita ikut merayakan tahun baru gitu, kayak tahun baru. Itu budaya mana? Itu budaya perayaan mana? Ya perayaan tahun baru. Tapi dari budaya mana gitu, karena kita kan ada juga Islam, tahun Islam, kenapa nggak ngerayain itu aja gitu, ngerayain tahun baru Islam aja gitu buat orang Islam, kenapa harus ikut-ikutan gitu ngerayain tahun baru Masehi? Itu budaya dari mana gitu, karena penanggalannya sendiri nggak ada, itu tahun-tahun Masehi, tapi kayak nama-nama bulan gitu, bulan Januari itu nggak ada hubungannya sama Nabi Isa gitu. Kenapa nggak yang 12 bulan itu, kenapa nggak ditulis 12 muridnya gitu, murid Nabi Isa kan ada 12, kenapa nggak pakai nama itu, kenapa pakai nama Januari, kenapa pakai nama Februari, kenapa nggak nulis, kenapa nggak namanya yang 12 murid Nabi Isa itu kan tahun Masehi katanya Nabi Isa, tapi nggak ada hubungannya. Nah itu kita harus saring juga itu, takutnya si kebudayaan itu bertentangan dengan syariat Islam.
tuh teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ada yang gak setuju sama saya ya nggak apa-apa gitu. Ya ini mah buat saya aja, buat saya khususnya gitu, keluarga saya yang nonton, mama di rumah, adik-adik semuanya di rumah ya, sama teman-teman mungkin ya, hati-hati gitu sama kebudayaan-kebudayaan yang masuk ke Indonesia ini. Kita harus saring dulu, disaring pakai syariat, ke syariat Islam. Kalau misalkan teman-teman mau nyari mah, nyari di Google banyak gitu. Yang masalah apa? Penanggalan apa namanya? Ya, nama-nama bulan. Terus nama-nama hari. Nama-nama hari, kenapa coba hari di bahasa Inggris ya? Hari namanya hari yang minggu itu Sunday. Hari pertama kan dia Sunday, Monday. Sunday, sun itu kan matahari. Sun, matahari. Terus Monday mon kan bulan. Kenapa matahari itu di hari Minggu gitu. Hari matahari di hari Minggu. Terus ini maaf ya ini mungkin bukan jadi pertanyaan gitu ini mah. Cuman pemikiran saya aja, kenapa orang Nasrani beribadahnya hari Minggu di hari Sunday itu, padahal mah kata orang yang ngerti kitabnya orang Nasrani itu, katanya suruh ibadahnya hari Sabtu. Kenapa ada yang hari Minggu di hari Sunday itu matahari? Gak usah dijawab, gak usah dipikirin. Ini mah kayak apa ya? Ya untuk memperkuat keyakinan saya aja gitu, bahwa syariat yang saya pegang tuh emang bener gitu aja. Ya kalau misalkan kata kalian bener ya udah gitu, udah kita damai aja udah, gak usah jadi perdebatan gitu. Menurut kita bener, menurut kalian bener, ya udah pegang aja masing-masing gitu aja. Ya, untuk memperkuat keyakinan syariat yang saya pegang gitu. Ya pesannya gitu aja sih, hati-hati antara budaya yang masuk ke Indonesia. Sekarang kan banyak budaya yang mempengaruhi orang-orang kita itu. Harus disaring melalui syariat. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa baca kitab kuning, tanya aja sama yang ngerti gitu. Kalau misalkan sependapat ya boleh diambil, kalau enggak coba beberapa ustadz gitu ditanya gitu, ustadz ini kalau kayak budaya kayak gini nih masuk enggak? Ya kalau masuk ya dipakai, ya kalau enggak ya jangan dipakai gitu. Itu aja sih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.